Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan tarif gratis bagi penumpang perempuan dalam memperingati Hari Kartini khusus hari ini. Untuk menikmati kebijakan ini, gerbang khusus perempuan disediakan di setiap halte ataupun stasiun. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menggratiskan tarif Transjakarta, LRT dan juga MRT bagi penumpang perempuan. Pramono menyatakan bahwa tarif gratis ini bertujuan untuk membangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang juga membantu memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Untuk menikmati kebijakan ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan gerbang khusus perempuan di setiap stasiun ataupun halte. Sementara itu, Pemprov Jakarta juga akan memberikan tarif gratis angkutan untuk seluruh warga pada tanggal 24 April 2025 dalam peringatan Hari Transportasi Nasional. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini Balai Kota Pemerintah Jakarta memberikan kebebasan atau gratis bagi seluruh angkutan umum untuk perempuan dari manapun yang masuk di Jakarta. Kecuali taksi. Hari ini kami sudah cek beberapa penumpang yang dari Bekasi, dari Depok. Memang dari Bekasi Depoknya belum gratis, begitu masuk Jakarta semuanya alhamdulillah sudah gratis. Dan nanti pada tanggal 24 kami juga akan menggratiskan seluruh angkutan umum. Kali ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Seluruh angkutan umum baik LRT, MRT, Transjakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana antusiasme penumpang wanita dalam menaiki transportasi gratis di Jakarta hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di stasiun MRT Bundaran HI dan Jen Cahyani di halte Transjakarta Cawang. Baik, kita ke Jessica terlebih dahulu di stasiun MRT Bundaran HI. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda, Jessica. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa, bahwa kondisi terkini di stasiun Bundaran HI, stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau sejak pagi tadi sudah diramaikan oleh para penumpang perempuan khususnya yang terlihat memang cukup beragam. Ada yang melakukan untuk berangkat bekerja ataupun sekedar berjalan-jalan dengan keluarga ataupun kerabatnya. Dan memang Ocha dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pihak MRT Jakarta ini bersama Pemprov DKI Jakarta menerapkan tarif spesial bagi penumpang perempuan yaitu Rp1 khusus hari ini saja untuk memperingati Hari Kartini. Dan memang Ocha dan juga pemirsa, bahwa saat ini kondisi di stasiun Bundaran HI Jakarta Pusat sangat ramai oleh para penumpang perempuan, khususnya banyak sekali penumpang perempuan ini yang menggunakan kebaya ataupun baju-baju daerah. Seperti kebaya ya, dari tadi paling banyak untuk kebaya. Dan memang bahwa kami sempat bertanya-tanya bahwa mereka menggunakan baju tersebut untuk memperingati perjuangan RA Kartini. Dan Ocha dan juga pemirsa, bahwa kami sampaikan juga bahwa di stasiun Bundaran HI Jakarta Pusat ini sudah disediakan antrian khusus, yaitu namanya Kartini Line, yang mana ini berguna untuk memisahkan antrian antara antrian campuran dengan tarif normal dan juga antrian khusus perempuan dengan tarif Rp1. Dan memang tadi juga sempat terjadi kepadatan, antrian yang cukup panjang karena memang membutuhkan beberapa kali sempat ada beberapa masalah dengan kartu para penumpang ataupun yang juga langsung sigap dibantu oleh petugas MRT Jakarta. Dan informasinya Ocha dan juga pemirsa, bahwa tarif spesial ini hanya berlaku untuk hari ini saja dengan menyesuaikan jam operasional MRT Jakarta mulai dari pukul 5 pagi hingga 12 malam nanti. Ocha. Baik, terima kasih Jessica atas laporannya. Dan pemirsa, selanjutnya kita ke rekan Jen Cahyani yang sudah berada di halte Transjakarta Cawang. Baik Jen, bagaimana keramaian terkini di halte Transjakarta Cawang? Silakan Jen. Baik, Ocha dan juga pemirsa, ya tentu saja sama seperti tadi di MRT ya. Sekarang saya berada di halte Transjakarta Cawang Sentral dan di sini sama ramainya seperti di stasiun MRT ya. Di sini khususnya banyak sekali penumpang-penumpang perempuan yang hari ini turut meramaikan untuk memperingati Hari Kartini. Dan juga selain itu, kalau tadi di MRT Jakarta tadi tarifnya Rp1, namun kalau di bus Transjakarta ini
tarifnya gratis ya, Ocha dan juga pemirsa. Nah, Ocha dan juga pemirsa, mumpung bisnya ada mau jalan, sekarang saya mau coba ikut masuk karena saya juga perempuan, saya memperingati Hari Kartini juga. Yuk kita masuk, Ocha dan pemirsa. Nah, ini dia. Tadi saya kalau ketika saya masuk di haltenya, ini memang gratisnya ini karena dari Dinas Perhubungan yang juga bekerjasama dengan Pemprov Jakarta ini sudah menyediakan gate khusus untuk wanita. Jadi untuk para wanita atau para calon penumpang perempuan tidak perlu untuk tap in, tidak perlu tap out. Jadi langsung masuk saja. Nah, ini saya sudah di dalam bus Transjakarta dan kalau di belakang sana ini gerbong untuk campuran untuk laki-laki dan perempuan, tapi kalau yang di sini khusus untuk perempuan. Nah, ini banyak sekali penumpang perempuan yang hari ini naik Transjakarta untuk sekedar berkeliling Jakarta atau juga memiliki tujuan khusus ya. Nah, saya bersama juru kamera saya Raga Firdaus ingin salah satunya mencoba bertanya ya kepada salah satu penumpang Transjakarta. Selamat pagi Kak. Kakak mau tanya sedikit ya, dengan siapa namanya? Dea, Kak Dea. Kak Dea, tujuannya mau kemana hari ini? mau ke Pinang Ranti. Iya, Kakak, ini kan tarif Transjakarta untuk perempuan hari ini gratis ya memperingati Hari Kartini. Informasinya sudah mengetahui sebelumnya kan? Sudah, hari ini baru tahu. Oh, baru. Berarti tadi waktu masuk ke halte ini memang melalui gate khusus perempuan ya? Iya. Iya. Nah, ini tanggapannya seperti apa sih Kak dengan penggratisan tarif transportasi umum Kak? Ya, alhamdulillah ada event yang atau mungkin apresiasi dari Transjakartanya yang melakukan hal ini untuk mengingat Hari RA Kartini ya. Jadi juga hari-hari seperti ini tuh tetap diapresiasi oleh PT Transjakartanya ya. Senang ya Kak? Iya, jadi alhamdulillah bisa menguntungkan untuk masyarakatnya juga. Iya. Mungkin terakhir Kak, apa sih pesan-pesan untuk perempuan-perempuan di Indonesia? Mumpung hari ini lagi memperingati Hari Kartini nih Kak. Untuk pesan-pesan untuk perempuan Indonesia, tidak perlu rasa takut terhadap tekanan-tekanan dari, nah itu tekanan sosial, norma, atau mungkin tekanan finansial, pasti akan bisa melaluinya, pasti akan bisa mengatasinya. Baik, terima kasih banyak Kak Dea. Semoga perjalanannya menyenangkan ya Kak. Nah, itu dia Ocha dan juga pemirsa, salah satu pesan-pesan ya, harapan dari perempuan Indonesia untuk seluruh perempuan di Indonesia. Tadi kami juga sempat mendengarkan harapannya. Selain itu juga ya, tidak hanya hari ini saja yang mereka harapkan untuk penggratisan tarif ini, tapi juga dalam memperingati hari-hari lain. Dan juga selain itu, pesan ya, harapan bagi perempuan di Indonesia memperingati Hari Kartini ini tentu saja bagi perempuan di Indonesia agar semakin bersinar, semakin maju dan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Sementara itu Ocha. Baik, terima kasih Jen. Seru sekali gitu. Itu kayaknya ikut ke Pinang Ranti, saya jadi mau ikutan juga. Baik, terima kasih Jen dan juga Jessica atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan juga sehat selalu. Baik pemirsa, di hari ini ataupun Hari Kartini kami ajak Anda melihat perjuangan sejumlah perempuan di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah pemirsa, selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja sebagai pengangkut bata merah dengan upah Rp20.000 per batanya. Beginilah keseharian sejumlah perempuan di Desa Panggisari Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka bekerja sebagai pengangkut bata merah. Hampir setiap hari mereka sudah berpeluh sejak pagi memindahkan bata ke dalam truk. Terkadang mereka bekerja hingga larut malam. Dengan kekuatan fisik yang dikerahkan, mereka mendapat upah Rp20 per bata. Semakin banyak bata yang mereka angkut, semakin banyak pula rupiah yang bisa mereka kantongi. Dari 25 tahun ya udah ada. Kalau dulu paling 5 perak, sekarang udah 20 perak. Kata seribunya tuh upahnya 20.000. Biasanya per hari itu bisa ngangkut berapa Mbak? Ya kadang ya 20.000 ada, 25.000 ada. Kalau cuma muat, kalau sama cuma muat ya paling ya 8.000.
Meski pekerjaan ini berat dan memiliki risiko kesehatan cukup tinggi, para ibu ini mengaku sudah terbiasa dan menjalaninya dengan ikhlas. Kurang, cuman ya dicukup-cukupin lah buat bantu suami di rumah. Biasanya per hari bisa ngangkut berapa Mbak? Kadang-kadang sih ramai, kadang enggak. Ya kalau lagi lumayan ya lumayan. Kadang sampai malam enggak? Sampai malam, kadang kalau lagi bongkar ya sampai malam. Jam berapa itu? Kadang sampai jam 9, jam 10, pernah juga jam 1. Jam 1 malam ya baru pulang. Baru pulang. Mereka berharap di momen Hari Kartini ini, para perempuan Indonesia bisa lebih berdaya, sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan bermanfaat untuk sekitar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, di Hari Kartini kami juga mengajak Anda kembali melihat sosok sejumlah perempuan di Kabinet Merah Putih. Mereka ini berasal dari berbagai latar belakang dan dipercaya Presiden Prabowo Subianto menangani berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang untuk membantunya di Kabinet Merah Putih. Mereka dinilai memiliki kapasitas mumpuni untuk menangani berbagai bidang strategis. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Jokowi dan SBY. Sri Mulyani kemudian kembali dipercaya Prabowo untuk membantunya. Ia adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani juga pernah dinobatkan sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Kemudian Mutia Hafid yang diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Ibu satu anak ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI bidang pertahanan. Ia juga dikenal sebagai mantan jurnalis televisi. Selanjutnya ada Widianti Putri Wardana sebagai Menteri Pariwisata. Sebelumnya ia merupakan seorang pengusaha sukses. Ia juga aktif berkecimpung di sejumlah LSM dan yayasan. Sementara itu posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabat Arifatul Khoiri Fauzi. Ia merupakan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Ia bertugas bersama wakilnya Veronica Tan. Veronica merupakan seorang pebisnis dan aktivis perempuan dan anak. Ada pula nama Christina Aryani, politisi Partai Golkar yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Ia juga pernah berkarir sebagai pengacara, dosen, dan direktur eksekutif di sejumlah perusahaan swasta. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christy jadi sorotan akan prestasinya yang memukau. Ia merupakan akademisi di bidang Cognitive Science dan guru besar Tsinghua University China. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University Amerika Serikat dengan gelar magna cum laude. Tim Liputan iNews melaporkan.